Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, To the recommendations for your style. this is Daily Lifestyle. Viewers, kami kembali hadir menemani Anda di Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Dan saya Alia. Bersama kita akan bahas banyak sekali informasi paling hangat dan inspiring khusus untuk viewers. Siapa tahu suatu hari akan menjadi inspirasi dan viewers bisa terapkan di rumah masing-masing. Nah, Alia, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu kan termasuk orang yang pencinta bunga dan juga tanaman hias. Cinta banget. Cinta banget. Cinta Apalagi banget. kalau ngelihat TikTok, Instagramnya nggak jauh-jauh sama tanaman hias. Gimana sih maksudnya kepuasan yang kamu rasakan dalam merawat tanaman-tanaman hias ini? Gitu. Sebenarnya ini cukup pelik untuk dideskripsikan, tapi kurang lebih rasa senangnya itu tuh kayak kalau kita lagi mengurus hewan peliharaan, kayak kalau kita lagi sedang mengerjakan hobi kita, pasti kan bahagia ya. Dan apalagi kalau misalkan melihat suatu tumbuhan yang ketika kita baru pertama dapat itu masih kecil tumbuhannya, kemudian berapa bulan kemudian dia tumbuh lebih besar lagi, rasanya puas dan wow, ternyata saya manusia yang nggak jelas ini bisa berguna untuk makhluk hidup lain. Tuh banyak banget tuh kepuasannya deh. Terus habis itu ya koleksinya juga kalau makin banyak tuh, seneng banget. Aduh, kayaknya kalau ngomongin tanaman aku nggak akan berhenti-berhenti nih. Gimana nih, Ki? Iya. Tidak banyak yang punya dan mahal itu juga salah satu tanaman yang tidak banyak yang punya, dan mahal itu juga salah satu kepuasan ya kalau misalnya kita punya ya, Alia ya. Iya, betul. Kayak kalau kolektor aja gitu, misalkan memiliki barang yang langka, mirip dengan pecinta tanaman yang memiliki tanaman langka itu juga happy-nya nggak ketulungan deh. Kayak soal harga tuh nggak jadi masalah gitu ya. Tergantung ya, kalau aku kayaknya masalah. Nggak, Iya. nabung makanya. Iya, betul banget Alia. Nah, viewers, sama seperti kalau kita ngelihat tuh kalau banyak banget pencinta tanaman hias itu menjadikan bahwa harga tuh nggak jadi masalah ya, karena saking kecintaannya dia terhadap tanaman hias tersebut. Sama seperti Tony Van Geris, salah seorang pencinta tanaman hias yang ada di kediamannya itu di bilangan Bogor Nirwana Residence, yang mengoleksi tanaman hias itu kategori tanaman sultan semua. Oh my god. Iya. Wow. Karena tanaman hias yang dia koleksi ini tuh kebanyakan yaitu dikoleksi hanya beberapa kolektor tanaman hias di Indonesia. Dan katanya nih, demi koleksinya ini Alia, si Tony ini sudah mengeluarkan budget itu hingga 2 miliar rupiah. Aku ngefans banget, kayaknya kalau misalkan aku bisa kerja jadi tukang sapu di tamannya aja gitu ya, aku bisa ambilin itu potongan-potongan daunnya, iya, itu bisa tumbuh lagi, boleh nggak ya? Tetap ya. Jadi tukang keuntungan. sapunya aja gitu, boleh nggak? Aduh, jadi penasaran nggak sih viewers, apa aja yang menjadi bagian dari koleksi sultannya? Tuh, kalau gitu, yuk kita simak tayangannya berikut ini. Viewers, A Daily Lifestyle. Kali ini kita berkunjung ke rumah Tony Van Geers, seorang kolektor tanaman hias aroid di bilangan Bogor Nirwana Residence. Seperti apa koleksinya? Yuk langsung saja kita lihat, viewers. Hai viewers, apa kabarnya? Siang ini aku lagi ada di kediaman aku di Bogor. Jadi aku sedikit mau sharing sama kalian tentang hobi aku di tanaman. Di sini ada beberapa koleksi tanaman aku yang cukup rare. Jadi viewers mungkin ada beberapa yang udah tahu dan belum ada yang tahu. Jadi untuk lebih detailnya ikutin terus ya. Ini beberapa koleksi dari tanaman aku. Ini beberapa cukup rare ya. Jadi seperti ini Pink Princess, tapi ini yang galaksi. Jadi ini motifnya pun cukup unik, cukup indah. Ini sekilas tampak sama ya, tapi ini sebenarnya sangat berbeda. Jadi kayak Monstera marmorata dan Monstera variegata ini mirip, cuma beda di color aja. Jadi ini Monstera marmorata, ini cream brull, ini Monstera variegata, ini juga Monstera variegata. Dan yang cukup unik nih guys, ini tampilannya seperti biasa aja ya, tapi ini secara rare, ini sangat rare sekali, namanya Monstera mint. Ini pun
populasinya di Indonesia cukup sedikit sekali ya, karena selain harganya yang cukup pricey dan juga belum banyak yang punya. Jadi ini Monstera Mint, dibanding Monstera yang lain dia price-nya cukup lumayan tinggi. Dan selain itu juga masih ada beberapa tanaman lagi seperti ini kan, kalau kita lihat mirip ya sama Pink Princess, tapi ini namanya Anderson. Jadi kalau itu princessnya, ini prince-nya, ini Anderson. Jadi serupa tapi tak sama. Selain itu juga masih ada beberapa tanaman-tanaman yang lain. Ini seperti ini ya guys. Ini sepertinya kalau dilihat cukup biasa ya, tapi ini super rare. Ini super rare sekali. Ini namanya Philodendron ilsemanii. Ini populasinya di dunia udah sangat sedikit dan ini harganya jauh lebih wow. Per daunnya harganya 50 juta up. Jadi satu daun ini 50 juta ke atas. Jadi hitung sendiri ya viewers. Nah, ini viewers yang kemarin heboh namanya janda bolong tuh ini. Ini janda bolong atau di istilah ilmiahnya namanya Monstera dansonii var yellow. Ini yang var yellow ya. Terus biar kalian tahu bedanya, yang ini adalah var white atau tricolors. Bedanya nih, beda kan? Serupa tapi tak sama. Yes, ini warnanya sepertinya hijau aja ya guys. Bentuknya tuh cuma mirip pesawat kayak gini. Tapi ini cukup unik dan ini cukup pricey juga. Ini namanya Philodendron lelandmiano. Ini mungkin harga per daunnya kalau dulu ini nyampe 30 juta ke atas per daun. Kalau sekarang mungkin 25 jutaan lah. Jadi ini karena selain unik ini juga cukup rare. Terus selain itu di sini ada ini ada Philodendron red petiole. Ini Nangharitans red petiole. Ini mirip banget ya, kalau dilihat bentuknya hampir mirip sama ini ya. Red petiole sama Linamii, tapi ini berbeda rupa sedikit tapi sangat berbeda jauh harganya. Jadi kalau kita bicara harga jauh lebih mahal untuk Linamii karena Linamii jauh lebih rare untuk populasinya di Indonesia. Untuk khusus aroid ini saya mulainya sejak Oktober 2020 karena terkait dengan pandemik ya, kita harus cari kegiatan positif karena kita juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling kemana-mana, jadi cari kegiatannya positif apa? Oke, akhirnya bercocok tanam, ketemulah sama aroid ini. Ya awalnya kita juga bingung ya, dari yang nggak tahu aroid, kemudian kita belajar aroid harus cari kemana gitu. Kita coba awal mulanya saya coba ke penjual-penjual tanaman pinggir jalan, tapi ternyata apa yang saya mau itu nggak ada di situ. Jadi akhirnya kita coba cari di internet, ketemu di sosial media, ketemu sama kolektor. Akhirnya ternyata mencari tanaman aroid itu bukan di orang jual pinggir jalan, orang jual tanaman pinggir jalan, tapi di kolektor-kolektor atau di nursery-nursery. Viewers, aroid merupakan tanaman Araceae yang terkenal dengan Arum family. Aroid memiliki spadix yang menjadi ciri khas dari tanaman tersebut. Beberapa tanaman yang memiliki spadix adalah Aglaonema, Anthurium, Alocasia, Caladium, Philodendron, dan masih banyak lagi. Viewers, sekarang kita udah sampai di Prince Garden. Di sini koleksinya full aroid. Yang tadi nggak ada di bawah, semua ada di sini. Nih, di sini beberapa koleksi aroid yang cukup rare ya. Jadi kayak di belakang saya ini namanya Bilithiae variegata. Ini guys, ini cukup rare dan sangat pricey. Ini per daun yang saya segini ini bisa 30 juta per daun. Tapi kalau udah ada yang seperti di belakang itu, per daun itu bisa sampai 35 dan 40 juta. Itu cukup mahal banget. Karena selain bentuknya yang unik dan warna daunnya yang indah, ini bener-bener tanaman yang cukup berkelas buat kolektor aroid. Ini yang mungkin viewers sudah pada tahu, ini adalah Florida Beauty. Florida Beauty ini selain warnanya cantik, harganya cukup terjangkau. Ya paling per daun sekitar 3 juta sampai 4 juta guys. Jadi buat kalian yang mau memulai untuk bertanam aroid, boleh dicoba dari sekarang guys. Kecantikan tanaman tersebut membuat persediaannya menjadi sangat terbatas.
bahkan bisa dikatakan langka. Para pecinta tanaman hias banyak yang rela mengantri, bahkan dengan harga yang sangat mahal untuk mendapatkan tanaman cantik ini. Beberapa tanaman memang kalau dibuat orang yang baru mengenal tanaman pastinya akan shock atau kaget ya, karena harganya bukan lagi jutaan, puluhan juta, tapi sampai ratusan juta. Tapi buat kita yang sudah menggemari aroid atau kita yang sudah biasa di dunia aroid, itu menjadi biasa. Jadi harga tersebut biasanya terpengaruh dengan kondisi jumlah atau populasi tanaman tersebut. Semakin rare, semakin langka, biasanya tanaman tersebut harganya cukup mahal karena rata-rata tanaman aroid ini bukan endemik lokal Indonesia, tapi lebih banyak kita import dari beberapa negara, sebagai contoh Ekuador, Peru, Brazil, dan juga negara-negara lain. Jadi rata-rata beberapa tanaman-tanaman yang di hutan Amazon seperti itu, jadi membuat harga tanaman tersebut menjadi sangat mahal kalau kita logika dengan logika orang awam. Viewers, selain tanaman hias jenis aroid, di sini juga terlihat bunga anggrek, beberapa termasuk jenis yang langka asal Papua. Jadi kecintaan aku terhadap tanaman ini awalnya bermula dari anggrek, kecintaan aku terhadap anggrek. Jadi di sini pun aku perpadukan antara anggrek dan aroid. Ini ada beberapa koleksi anggrek. Kalau ini kan anggrek bulan biasa, ini anggrek panda biasa. Tapi meskipun anggrek panda itu itu cukup rare ya jenisnya. Jadi selain di sini juga koleksi anggrek aku ada di sebelah sana, nanti kita lihat ya. Nah, ini viewers, ini beberapa koleksi anggrek aku nih. Ini anggrek ini cukup rare. Ini endemiknya aslinya ada di Irian Jaya. Ini adalah anggrek macan. Ini termasuk anggrek hutan dan cukup bertahan lama. Jadi kalau anggrek kebanyakan paling lama 1 bulan, ini untuk anggrek macan ini bisa sampai 3 bulan. Jadi buat kalian yang mau pelihara anggrek, boleh dicoba nih viewers. Gimana Alia tergiur untuk jadi tukang kebunnya? Iya, jadi tukang kebunnya Iya, dong. karena Alia ini ada loh tanaman hiasnya yang koleksinya harganya itu 1 daunnya aja nih. 1 daun 45 juta rupiah. Itu kalau lagi berguguran daun-daunnya itu kalau dikoleksi lumayan bisa beli mobil ya. Aku ambilin satu-satu ya Mas ya, Makanya. boleh. Itu kalau semahal itu gimana merawatnya? Kan sayang kalau misalnya tiba-tiba mati kan. Menghilang aduh, itu 45 rugi. juta. Iya. Iya, makanya nggak main-main kalau mau memiliki tanaman yang sekeren itu juga harus skill berkebunnya tuh udah bertingkat dewa. Yang paling mencuri perhatian anyway menurut aku adalah jenis Philodendron Gilitia. Itu masih langka banget loh viewers. Kalaupun ada yang jual, harganya tuh mahal banget. Koleksi Monstera variegatanya juga keren-keren. Nah, kalau soal merawatnya nih, gimana kalau kita langsung kulik lagi nih, tanya sama ahlinya. Gimana nih viewers? Iya, langsung saja kita tanya langsung sama pemiliknya. Ini dia informasi lengkapnya. Viewers, harga tanaman aroid di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dan sedikitnya stok yang bisa disediakan. Fakta ini membuat para pecinta tanaman hias aroid sangat hati-hati dalam merawat koleksi aroidnya. Lalu, adakah tips khusus agar tanaman hias ini bisa tumbuh dengan sempurna? Kalian viewers pastinya penasaran ya bagaimana perawatannya, apakah sama dengan tanaman biasa yang bisa disiram setiap hari atau tidak? Nah, tanaman aroid ini cukup unik guys. Masing-masing jenis itu berbeda cara perlakuan dan perawatannya. Media tanamnya pun begitu. Jadi untuk media tanam pun biasanya saya membuat media tanam sendiri. Saya import beberapa media tanam dari luar dan saya mix dengan media tanam yang ada di Indonesia. Kemudian saya buat dengan formula sendiri, hasil dari trial dan error yang akhirnya menjadi media tanam yang saya gunakan di sini. Untuk penyiramannya ya guys, itu ada yang setiap hari boleh disiram, ada yang 4 hari boleh disiram, ada yang seminggu sekali baru boleh disiram. Selain itu, untuk colornya, untuk warnanya, terutama Syngonium ini ya. Syngonium ini
selain media tanamnya harus benar, penyiraman harus benar, tanaman aroid itu rata-rata peletakan cahayanya pun sangat berpengaruh terhadap warna yang akan muncul terhadap tanaman tersebut. Contohnya Syngonium tricolor ini. Ini endemik aslinya adalah di Europe. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, rata-rata kadang pinknya ini karena di Indonesia ini tropis, jadi cukup panas. Biasanya warna pinknya menjadi lebih gelap. Nah, perawatannya gimana? Ya tentunya kalau kalian ada tinggal di tempat yang panas, kalian harus perlakukan seperti dia dilakukannya, dikasih steam atau dikasih misting fan. Nah, itu dia akan menimbulkan warnanya tetap patternnya bagus. Nah, viewers, tadi kan saya bilang nih, ada tanaman yang disiramnya cukup seminggu sekali. Ini dia, Monstera variegata. Kenapa harus seminggu sekali? Kalau Monstera variegata ini disiramnya keseringan, itu nanti medianya akan terlalu basah dan efeknya daunnya akan jadi gosong. Jadi untuk Monstera variegata ini perawatannya normally di Indonesia dengan cuaca yang tropis ini adalah seminggu sekali disiram. Cukup praktis bukan, viewers? Bagi para pecinta bunga atau tanaman hias, soal harga tidak menjadi masalah besar. Begitupun dengan Tony Van Geers. Ia mengaku sudah menghabiskan uang hingga ratusan juta demi menambah koleksi aroid yang ia inginkan. Lantas, kepuasan apa yang dirasakannya dengan hobi mahalnya ini? Jadi kalau ditanya tentang kepuasannya, itu kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang ya. Soalnya satu dari harga, mungkin sebenarnya kalau harga itu kita kembali lagi ke masing-masing sih. Tapi kalau untuk pribadi saya, ketika saya mendapatkan sesuatu yang langka, yang tidak banyak orang memiliki, itu sebuah kepuasan buat saya. Jadi seneng aja memiliki tanaman yang tidak banyak orang milikin, dan apalagi bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Ya, jadi teman-teman pecinta aroid juga banyak yang dari kalangan artis yang mau datang ke sini. Di antaranya ada Mbak Titi Kamal, ada Mbak Novita Enji, ada Mbak Ersa Mayori, dan terakhir yang mungkin dalam waktu dekat mau main ke sini adalah Mas Anjasmara. Jadi karena banyak sekali kalangan artis juga yang sudah memulai demam aroid sekarang, karena mereka juga di era pandemik ini pasti mencari kegiatan positif tentunya, dan salah satu pilihannya adalah berburu aroid. Rata-rata mereka satu pingin belajar bagaimana untuk treatmentnya terhadap tanaman. Misalkan untuk tanaman A itu seperti apa, tanaman aroid yang B ini gimana perlakuannya, penyiramannya, membuat media tanamnya seperti apa. Selain itu juga mereka belum tentu mempunyai koleksi-koleksi tanaman tersebut, jadi mereka pengen ngelihat secara langsung seperti apa sih sebenarnya tanaman yang ini tuh kayak apa sih, bagusnya kayak apa sih, kenapa sih harganya sampai segitu mahalnya, kayak gitu. Awal mulanya kan hobi ya, hobi saya juga awalnya nggak berpikir untuk sampai ke bisnis ya, tapi ternyata kesininya dari hobi tersebut, karena tanaman ini kalau kita rawat, kita pelihara dengan baik, akhirnya dia akan bertumbuh, akan membesar, dan tentunya akhirnya kita mau nggak mau harus propagasi dia, kita buat bibitannya lagi, kita ambil sedaun, kemudian kita pelihara sampai tunas menjadi pohon lagi, dan itu bisa kita jual. Dan kalau bisa saya sampein, kita kadang kalau dibilang untung bisa jadi untung, kalau dibilang buntung kadang buntung juga, tapi karena hobi, karena kecintaan terhadap tanaman, jadi kita tidak memikirkan untung rugi, tapi memang dari hobi aroid ini, selain kita dapatkan kesenangan karena hobi, kita juga bisa dapat keuntungan. Buat kalian viewers yang ada di rumah, tidak ada kata terlambat buat memulai, karena hobi bertanam ini bukan konsumsi kaum hawa aja, tapi buat kita semuanya yang memang punya hobi untuk bertanam. Bercocok tanam itu kuncinya cuma satu, yaitu sabar dan tekun. Karena kenapa? Segalanya memang harus dimulai dengan kesabaran, karena tidak ada yang kita bertanam langsung berhasil. Pasti menemui kegagalan-kegagalan, tapi kalian jangan putus asa sampai di situ. Jadi tidak ada kata lambat buat memulai, mulai dari sekarang.